Kisah ini dimulai di London era Victoria, di mana seorang wanita berdiri di atas jembatan, wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang malam. Tanpa ragu, ia melompat, memilih untuk mengakhiri perjalanannya di dunia ini dalam keheningan yang tragis. Adegan kemudian bergeser ke dalam sebuah rumah, di mana seorang wanita muda duduk di depan piano. Namun, cara ia memainkan alat musik itu terasa canggung, layaknya seorang anak kecil yang baru belajar. Dari kejauhan, seorang pria bertopeng dengan wajah yang tampak cacat memperhatikannya dengan penuh minat. Pria itu adalah Godwin Baxter, seorang ahli bedah eksentrik. Sedangkan wanita muda di depan piano adalah Bella, gadis yang berada dalam asuhannya. Bella menunjukkan sikap dan cara bertindak layaknya anak kecil, seolah-olah ada sesuatu dalam dirinya yang belum berkembang sepenuhnya. Kejadian aneh pun terjadi. Godwin tiba-tiba menghembuskan sebuah gelembung besar dari mulutnya, yang seketika membuat Bella bersorak gembira seperti seorang anak kecil yang menemukan keajaiban. Saat gelembung itu pecah, Bella tertawa dengan penuh kegembiraan, dan Godwin dengan lembut mencium keningnya, menunjukkan kasih sayang layaknya seorang ayah kepada putrinya. Hari-hari Bella di rumah itu dipenuhi dengan keanehan. Ia berjalan berkeliling dengan cara yang unik, diikuti oleh seekor anjing berkepala bebek. Salah satu hasil eksperimen ilmiah Godwin yang tidak biasa. Cerita kemudian berpindah ke ruang kuliah, tempat Godwin sedang memberikan demonstrasi teknik bedah kepada para mahasiswanya. Keahliannya luar biasa, tetapi beberapa murid tetap mencemoohnya, menganggapnya sebagai monster karena rupa wajahnya yang berbeda. Tak lama setelah itu, seorang pria bernama Max menerima tawaran Godwin untuk menjadi asistennya. Bersama sang dokter eksentrik, Max mulai mencatat perkembangan Bella, yang tampaknya merupakan bagian penting dari sebuah eksperimen besar. Saat Bella bermain di dekat mereka, sebuah kejadian tak terduga terjadi, ia buang air kecil tanpa sengaja. Godwin dengan tenang meminta pelayan untuk membersihkannya, menunjukkan sikapnya yang sabar terhadap gadis itu. Keesokan paginya, Max bergabung dengan Bella di meja sarapan, mengamati setiap gerak-geriknya dengan saksama dan mencatatnya dalam jurnal. Bella, dengan sikap kekanak-kanakannya, bahkan melempar makanan ke arahnya, tetapi Max tetap sabar. Tak lama kemudian, Bella terlihat mengendarai sepeda di dalam rumah, ditemani seekor ayam jantan yang, anehnya, menggonggong seperti anjing. Satu lagi dari eksperimen aneh Godwin. Di rumah itu, berbagai makhluk hasil eksperimen hidup berdampingan, termasuk ayam dengan wajah anjing dan kambing berkepala bebek, yang semuanya dirawat dengan penuh perhatian oleh Bella. Suatu hari, Bella mulai memperhatikan dunia di sekitarnya dengan lebih serius. Ia melemparkan sepotong batu ke lantai, menarik perhatian Max, yang kemudian melihat adanya bekas jahitan di lehernya. Penasaran, Bella meminta izin kepada Godwin untuk pergi keluar. Namun, sang dokter yang sibuk dengan pekerjaannya menolak permintaannya, meyakinkannya bahwa segala yang ia butuhkan sudah tersedia di dalam rumah. Merasa frustrasi, Bella pun mengamuk dan menjatuhkan toples-toples dari meja hingga pecah. Akhirnya, Godwin mengalah dan setuju untuk membawanya keluar, ditemani oleh Max. Mereka menaiki kereta kuda, dan sepanjang perjalanan, Godwin terus mengingatkan Bella akan bahaya dunia luar. Namun, begitu sampai di hutan, Bella merasakan kebebasan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia berlari, bermain, dan menikmati alam dengan penuh kegembiraan. Ketika awan mulai menggelap, pertanda badai akan datang, Godwin mengajak mereka kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Max bertanya mengapa Godwin begitu enggan membiarkan Bella menjelajahi dunia luar. Godwin pun menjelaskan bahwa Bella adalah bagian dari eksperimen ilmiahnya, dan demi menjaga kemurnian hasilnya, ia harus memastikan lingkungan Bella tetap terkontrol. Di tengah perjalanan, Bella meminta es krim, namun Godwin menolak permintaannya. Merasa kecewa, Bella pun mengamuk, berteriak-teriak dalam kemarahan yang tak terbendung. Pada akhirnya, untuk menenangkan gadis itu, mereka terpaksa memberinya obat penenang setibanya di rumah. Kisah ini terus menggambarkan hubungan unik antara Bella, Godwin, dan Max, serta misteri yang melingkupi eksperimen yang mengubah kehidupan mereka. Rasa ingin tahu Max membawanya menemukan sebuah berkas tentang transplantasi pikiran. Temuan ini mendorongnya untuk menghadapkan Godwin dan Priton serta melibatkan pihak berwenang. Menyadari hal ini, Godwin akhirnya mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Bella adalah hasil dari sebuah penelitian medis yang luar biasa. Dahulu, seorang wanita bernama Victoria yang tengah mengandung mengalami kejadian menyedihkan dan terjatuh dari jembatan. Tubuhnya ditemukan oleh Godwin, yang kemudian bertindak cepat dengan memanfaatkan sebagian pikirannya,
termasuk bagian dari janin yang dikandungnya, untuk menyelamatkan nyawanya. Dengan cara ini, Bella diberikan tubuh orang dewasa, tetapi ia harus mempelajari kembali fungsi dasar serta keterampilan sosialnya. Meskipun mengalami transformasi luar biasa, Bella tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Namun, kecerdasannya berkembang dengan pesat. Ia mulai tertarik dengan dunia luar serta tubuhnya sendiri hingga menemukan aspek-aspek baru dalam dirinya, termasuk sensasi kesenangan dan eksplorasi diri. Dalam kebingungannya, Bella menceritakan hal ini kepada Max. Meskipun merasa canggung, Max dengan lembut menasihatinya agar lebih berhati-hati. Sementara itu, Godwin akhirnya mengungkapkan asal-usul kelainan fisiknya, yang ternyata merupakan akibat dari penelitian medis yang dilakukan ayahnya sendiri. Menyadari bahwa Max mulai menaruh perasaan kepada Bella, Godwin justru mendorongnya untuk melamar. Max mengikuti sarannya dan melamar Bella, yang dengan penuh semangat menerima pinangannya. Namun, Godwin menetapkan satu syarat. Max harus tinggal bersama mereka selamanya. Di sisi lain, Godwin bertemu dengan Duncan Wedderburn, seorang pengacara yang dikenal memiliki gaya hidup penuh kebiasaan buruk, untuk merevisi kontrak pernikahan mereka. Duncan meminta izin untuk pergi ke kamar kecil, tetapi alih-alih kembali, ia malah menjelajahi rumah tersebut hingga mencapai kamar Bella. Penasaran dengan perempuan di balik kontrak yang tidak biasa itu, Duncan berbincang dengannya, dan dengan licik menanamkan gagasan bahwa Bella akan selamanya terkurung bersama Max dan Godwin. Tanpa rasa hormat, ia bahkan menyentuh Bella secara tidak pantas sebelum akhirnya pergi. Tak lama setelah kejadian itu, Bella mengalami insiden kecil dan secara tidak sengaja mengompol. Saat Duncan mencoba masuk ke kamarnya, ia justru mengisyaratkan agar mereka bertemu di atap. Di sana, mereka berbincang, dan Duncan semakin meyakinkan Bella bahwa Godwin telah mengekangnya. Ia menawarkan Bella kesempatan untuk melarikan diri ke Lisbon bersamanya. Merasa terkekang oleh Godwin, Bella akhirnya setuju, meskipun ia mengabaikan kemungkinan bahaya yang mengintainya. Sementara itu, tanpa menyadari rencana Bella, Godwin tengah melakukan prosedur medis ketika Bella mendatanginya. Dengan penuh semangat, ia mengumumkan niatnya untuk pergi bersama Duncan pada tengah malam. Ia menegaskan bahwa ini adalah bentuk kebebasannya, menuduh Godwin telah membatasinya selama ini. Meskipun Godwin mencoba meyakinkannya untuk mempertimbangkan perjalanan lain bersama Max, Bella tetap teguh pada keputusannya. Melihat keteguhan hati Bella, Godwin akhirnya menyerah. Dengan bantuan para pelayan, Bella mulai mengemas barang-barangnya. Max pun tiba memohon agar Bella membatalkan niatnya. Ia memperingatkan Bella tentang sifat manipulatif Duncan dan bagaimana ia bisa dengan mudah memanfaatkan perempuan untuk kepentingan pribadinya. Namun, Bella tetap terpikat oleh pesona Duncan, meskipun ia telah menerima lamaran Max. Setelah kembali dari perjalanannya, Bella menemukan Max dalam keadaan marah besar. Ia bersumpah akan menghadapi Duncan secara langsung. Namun, sebelum emosinya semakin memuncak, Bella menenangkannya dengan sebuah ciuman, lalu secara diam-diam menidurkannya dengan kloroform, hingga Max kehilangan kesadaran. Godwin kemudian datang dan dengan hati-hati menyelipkan uang ke dalam pakaian Bella sebelum mengucapkan selamat tinggal. Ia memeriksa denyut nadi Max untuk memastikan keadaannya. Sementara itu, Bella pun memulai petualangannya bersama Duncan, terjerumus dalam hubungan yang penuh gairah, kemewahan, dan kenikmatan duniawi. Duncan memperkenalkan Bella pada berbagai pengalaman baru, termasuk mencicipi tiram di sebuah bar. Mereka pun memulai perjalanan yang penuh gairah, menjelajahi berbagai petualangan tersembunyi dan momen kemesraan yang flamboyan. Meski Bella menginginkan lebih, Duncan menyadari batasannya, hingga akhirnya mereka mengambil jeda dalam hubungan mereka. Saat Duncan terlelap, Bella diam-diam meninggalkan kamar dan berkeliling kota, menikmati hidangan lezat serta dihibur oleh musisi jalanan. Ketika ia kembali ke hotel, Duncan yang cemas terlihat gelisah. Ia mempertanyakan kepergian Bella, tetapi Bella merespons dengan santai, mengatakan bahwa ia hanya tersesat saat mencari makanan, tanpa menghiraukan kekhawatiran Duncan tentang bahaya berkeliaran seorang diri. Petualangan mereka berlanjut, tetapi perilaku Bella yang semakin tak terduga mulai menjadi tantangan bagi Duncan. Berharap mengubah suasana, Duncan diam-diam membawa Bella ke kapal pesiar. Namun, seiring perjalanan berlangsung, frustrasi Duncan semakin memuncak. Sementara itu, Bella tergerak oleh kemiskinan yang ia saksikan dan memutuskan untuk menyumbangkan uang kemenangan Duncan kepada warga setempat. Sayangnya, dana tersebut dicuri oleh kru kapal
menyebabkan mereka kehilangan segalanya. Akibatnya, mereka diusir dari kapal dan terdampar dalam kondisi putus asa. Mereka akhirnya tiba di Paris, di mana Bella mulai bekerja di sebuah kabaret, sementara kondisi mental Duncan semakin memburuk. Pada akhirnya, Bella meninggalkan Duncan dan menemukan perlindungan di bawah bimbingan Mame Sway. Sementara itu, Godwin yang sangat merindukan Bella meminta Max untuk menemukannya. Setelah menelusuri jejak Duncan yang kini telah dirawat di rumah sakit akibat gangguan mentalnya Max, akhirnya menemukan Bella dan membawanya kembali ke London. Bella pun berdamai dengan Godwin dan menegaskan kembali komitmennya untuk menikah dengan Max.